Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu skenario gimana kalau yang paling bikin tegang dalam geopolitik modern. Apa yang terjadi kalau rezim Korea Utara tiba-tiba runtuh? Ini adalah pertanyaan yang bikin para perencana militer dan pemimpin dunia tuh nggak bisa tidur nyenyak. Soalnya, kalau sampai terjadi ini bakal memicu perlombaan melawan waktu yang super panik dan berbahaya. Nah, kita akan bahas semuanya ya, mulai dari awal mula program nuklirnya, skenario keruntuhannya, misi pengamanannya, sampai nanti implikasi geopolitiknya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana sih ceritanya sampai Korea Utara punya program nuklir? Jadi, ambisi nuklir Korea Utara ini nggak muncul tiba-tiba loh. Prosesnya puluhan tahun. Coba kita lihat ya. Tahun 98 mereka udah tes rudal Taepodong 1. Terus tahun 2003 mereka terang-terangan bilang punya senjata nuklir. Puncaknya di 2006 mereka berhasil melakukan uji coba nuklir pertama. Ini titik-titik pentingnya. Nah, rentetan kejadian inilah yang membawa kita ke skenario paling ngeri, keruntuhan rezim. Bayangin deh, apa yang terjadi kalau kontrol atas semua senjata ini tiba-tiba hilang? Yang dimaksud runtuh itu bukan sekedar ganti pemimpin ya. Ini benar-benar kekacauan total. Nggak ada penerus yang jelas, faksi-faksi saling berebut kuasa, dan yang paling bahaya, senjata nuklirnya jadi nggak aman. Bisa dicuri, dijual, atau kompleks nuklirnya lepas kendali. Di tengah kekosongan kekuasaan kayak gitu, ketakutan terbesarnya jelas, nasib arsenal nuklir mereka. Dan ini nih yang paling bikin merinding. Inti dari senjata nuklir, yang namanya PIT, itu ternyata ukurannya kecil banget, cukup buat dimasukin ke tas ransel. Kebayang nggak sih risikonya? Senjata pemusnah massal bisa diselundupkan semudah itu. Nah, karena risikonya segede itu, tentu aja dunia internasional nggak tinggal diam. Udah ada rencana darurat yang super detail buat menghadapi skenario ini. Sebuah misi pengamanan yang benar-benar kayak perlombaan melawan waktu. Misi ini punya nama resmi, WMD Elimination. Intinya adalah misi militer buat mencari, mengisolasi, mengamankan, ya pokoknya melumpuhkan dan menghancurkan semua senjata pemusnah massal di lingkungan yang kacau balau. Prosesnya itu sistematis banget, ada langkah-langkahnya. Pertama, locate atau menemukan semua lokasinya. Terus, isolate, perimeter di sekitarnya diamankan. Habis itu, secure, senjatanya diambil alih secara fisik. Lanjut ke exploit, kumpulin intel dari lokasi dan personil. Terus, disable, senjatanya dibikin gak bisa dipakai. Dan terakhir, destroy, dihancurkan semua sampai tuntas. Terus, siapa yang ngerjain misi sekompleks ini? Ada unit khusus yang dibentuk namanya CJTFE atau Combined Joint Task Force Elimination. Isinya itu gabungan pasukan teknis dari Amerika Serikat dan Korea Selatan yang udah ahli banget menangani ancaman nuklir, kimia, dan biologi. Tapi, ya walaupun isinya ahli-ahli terbaik dunia, misinya nggak sesederhana itu. Tantangan terbesarnya justru bukan teknis, tapi geopolitik. Disinilah potensi tabrakan antara kekuatan-kekuatan besar dunia muncul. Begini masalahnya. Begitu rejim jatuh, semua informasi intelijen soal lokasi senjata nuklir itu jadi sangat mudah rusak. Artinya, informasinya bisa cepat banget jadi nggak relevan lagi. Jamnya langsung berdetak. Senjata-senjata itu bisa dipindahin, disembunyiin, atau bahkan dijual dalam hitungan jam. Nah, ini dia jantung masalah geopolitiknya. Gimana kalau para pemain utama di kawasan ini, sebut saja Amerika Serikat dan Tiongkok, punya agenda yang beda-beda? Dan ternyata, agenda mereka memang beda banget. Coba lihat perbandingannya. Buat Amerika Serikat, prioritas nomor satunya adalah mengamankan semua senjata pemusnah massal biar nggak menyebar. Titik. Tapi buat Tiongkok, prioritasnya beda. Mereka mau mencegah gelombang pengungsi, mengamankan fasilitas nuklir yang dekat perbatasan, dan yang paling penting, mencegah reunifikasi Korea di bawah kendali Korea Selatan yang pro-AS. Perbedaan prioritas inilah yang bisa menciptakan jalur tabrakan. Pasukan AS dan Tiongkok bisa aja nggak sengaja ketemu di lapangan waktu ngejar tujuan masing-masing. Oke, anggaplah konflik langsung bisa dihindari. Terus apa? Nah, kita masuk ke babak baru, implikasi geopolitik pasca krisis. Masalahnya nggak berhenti setelah senjatanya aman loh, justru muncul tantangan-tantangan baru yang super rumit. Gimana cara kita yakin kalau semua senjatanya udah benar-benar aman? Gimana negosiasi sama faksi-faksi yang masih bertikai? Terus, soal kehadiran militer asing di sana gimana? Belum lagi membangun kembali negara yang udah hancur lebur. Ini semua butuh kerjasama internasional yang luar biasa. Seperti yang dibilang di kutipan ini, kuncinya mungkin ada di semacam kesepakatan informal soal siapa bertanggung jawab atas apa. Tujuannya cuma satu,
mencegah perang besar antara kekuatan-kekuatan dunia di semenanjung Korea. Jadi pertanyaan pamungkasnya tetap, bisakah kekuatan-kekuatan dunia ini bekerja sama di tengah kekacauan yang begitu besar? Jawaban dari pertanyaan ini pada akhirnya bakal menentukan bukan cuma nasib semenanjung Korea, tapi mungkin juga keseimbangan kekuatan global. Ini pertaruhan geopolitik tingkat tertinggi, di mana kegagalan, ya, sama sekali bukan pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.